Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 11 September 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya siapa? Dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, orang yang kalian fokuskan hari ini, tanggal 11 September 2023. Bagaimana perasaan dia hari ini? Oke, retreat. Dia ingin kembali ya dengan cinta barunya. Dia ingin memberikan effort, dia ingin melakukan suatu action ya, datang ke kamu karena dia di sini melihat bahwa selama ini hanya berjuang demi harta ya, harta benda, ke karir dan keuangan aja ya, bahkan di sini dia mengabaikan kamu. Tapi nampaknya ketika dia sudah mulai effort ya, atau mungkin hari ini, terutama hari ini dia melihat kamu tuh kayak, oh kamu sudah bisa move on dari dia, seperti itu. Karena di sini unquiet love ya, jadi dia merasa bahwa kayaknya cuman dia sendiri deh sekarang yang masih mencintai kamu gitu ya. Kayaknya kamu itu udah bisa pergi dari dia gitu ya. Oke, keep an open mind, tapi dia tetap masih mau untuk membuka pikirannya. Maksudnya tuh dia yakin ya, mungkin ini hanya suatu emosi sesaat bagimu, ya kemarahan sesaat bagimu, karena mungkin kamu sudah lelah dengan perlakuan dia, dengan tindakan dia, dengan ya selama ini dia mengabaikanmu gitu ya. Ini dia menganggap bahwa ini kayak, oke, suatu saat nanti pasti kamu akan luluh juga kok, kamu pasti akan kembali, seperti itu ya. Wow, 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 wow. It's many. Okay, finding out the truth crush me. Jadi ada nih sesuatu yang terbongkar ya, terbongkar. Termasuk ketika kamu udah bisa pergi dari dia ya, udah bisa move on dari dia. Ini salah satunya yang membuat dia juga sakit hati, membuat dia hancur gitu ya, membuat dia apa namanya, terluka ya. Ternyata kamu sekarang udah beda gitu ya, udah beda, udah bisa uh, lepas dari dia, udah berani untuk mengambil action pergi dari hubungan ini gitu ya. Mungkin dulu kamu yang bucin ke dia, ngejar-ngejar dia, memohon-mohon untuk tidak ditinggalkan oleh dia. Nah, sekarang ini dia melihat, oh, kamu udah bisa ya uh, untuk melepas diri dari dia gitu. Nah, itu ketika kamu udah mencoba melepas diri dari dia hancur, dia terluka. My life is not as together as it seems ya. My life is not as together as it seems. Oh ya, hidup. Oke, sorry tadi videonya kepotong, ada ya kesalahan dari aku ya. Oke, tadi udah aku kocok ya, semuanya udah aku kocok dan aku lanjutin ya. Tadi sampai my life is not as together as it seems. Yes, hidup aku tuh nggak seperti yang kamu lihat sekarang. Kenyataannya itu seperti apa, itu enggak seperti itu, kata dia ya. Kalau kamu lihat aku kayaknya baik-baik aja nih. No, aku tidak sebaik itu. Aku mengalami banyak trouble. Aku memiliki banyak masalah. Ya intinya aku lagi nggak baik-baik aja. Apalagi tanpa kamu di sisi aku tuh, aku kayak banyak banget ya apa masalahnya gitu ya. Dia merasa kayak sulit banget kayaknya hidup dia ini gitu. Tapi dia mencoba aja, mencoba untuk
kayak kehidupan dia fine-fine aja gitu. Itu cuma untuk sebagai apa ya? eh Apa namanya tuh? Hmm, pertahanan diri, bukan pertahanan diri, lebih tepatnya ke memanipulasi, ya, memanipulasi persembunyian untuk menyembunyikan kelemahan dia terhadap orang-orang yang dia tidak ingin tunjukkan apa kelemahannya ke orang-orang kayak gitu. Jadi dia menunjukkan keseharian dia tuh kayak fine-fine aja gitu, kayak baik-baik aja. Tapi no, tidak, sebenarnya tidak seperti itu. Dia penuh dengan trouble, dia lagi pusing, dia lagi suntuk, dia lagi benar-benar berjuang dengan hidupnya seperti itu ya. You came closer than anyone, ya. Kamu tahu lah ya, kamu tahu lebih dekat dari siapapun tentang dia gitu ya. Oke, mungkin mungkin kamu sekarang nih tanpa dia memberikan kabar ke kamu, tanpa dia ngomong, tanpa dia apa ya membuat status, ya intinya nggak ngasih kamu komunikasi ataupun info gitu ya. Mungkin kamu udah tahu gitu ya. Karena gini, I'm starting to understand our connection. Dia baru sadar gitu ya. Ternyata koneksi kita tuh sekuat ini gitu ya. Secara batin pun kita kuat gitu. Jadi aku rasa kamu tahu deh sekarang nih aku tuh sedang apa gitu ya. Walaupun kita udah terpisah jauh, walaupun kita sudah berpisah, walaupun kita eh sudah apa ya, nggak ada komunikasi, kamu lebih dekat, kamu lebih tahu aku gitu dari siapapun gitu ya. Dan setelah berpisah ini, aku baru sadar ternyata begini koneksi kita itu begitu kuat, dan ternyata orang yang aku inginkan, orang yang aku cinta itu kamu, dan eh kamulah orang yang tulus mencintai aku. Tapi gimana? Aku sudah mengkhianati kamu, aku sudah melukai kamu, ya. Hubungan ini hancur gara-gara aku, gitu ya. Dan situasi dia juga sekarang lagi nggak baik-baik aja. Aku tahu banget what I was doing ya. I know exactly what I was doing. Jadi aku tahu banget detailnya dulu sampai sekarang apa yang terjadi di hubungan kita, ataupun apapun yang telah terjadi selama ini, ya aku tahu banget gitu ya. Apa yang pernah aku lakukan, kemudian sekarang apa yang aku lakukan, kenapa hubungan kita berakhir, kenapa hubungan kita rusak, itu dia tahu banget itu karena apa, ya. Dia tahu banget, sedetail itu dia tahu banget gitu ya. I don't react when people mention you, ya. Ketika orang-orang mungkin orang-orang terdekat kalian ya, atau orang-orang yang ya sama-sama yang kenal kalian gitu, membicarakan kamu, aku tidak bereaksi apapun. Bukan karena hmm, aku nggak peduli sama kamu, tapi aku gengsi gitu ya. Aku gengsi, aku udah eh, nggak punya hubungan lagi dengan kamu. Aku juga nggak tahu kabar kamu seperti apa. Aku telah melukai kamu. Aku malu gitu ya. Untuk nimbrung juga menceritakan kabar kamu atau ya apapun tentang kamu gitu. Ya, I'm afraid to contact you. Tuh. Ya, aku takut menghubungi kamu itu. Aku takut karena aku malu, kata dia. Karena ya ada suatu hal yang membuat dia itu nggak bisa gitu ya untuk seenaknya bergerak ke kamu gitu. The Chariot-nya tegak. Aku lihat di sini dia itu masih masih bingung ya untuk mengambil suatu keputusan untuk tujuannya mau kemana, baik itu dalam hidup ataupun dalam hubungan ini. Kenapa? Karena di sini The Chariot-nya itu tegak. Dia melambangkan seperti kusir ya yang mengendalikan dua kuda ya, dua kuda nih, dua kuda. Dan ini apa namanya, arah wajahnya pun ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Ya, jadi ini
mengandaikan seperti pemikiran orang itu masih mau ke kanan, masih mau ke kiri. Jadi dia si kusir ini lagi bingung untuk menyelaraskan kuda ini untuk satu arah ke depan gitu ya. Mau kemana nih? Mau ke kanan atau mau ke kiri atau kita ngambil jalan tengah-tengah? Dia masih bingung. Jadi di situasi kamu sekarang ya, perasaan dia, di situasi kalian tentang perasaan dia hari ini tuh dia masih bingung untuk mengambil suatu arah. Mau ke kanan atau mau ke kiri, mau ke arah kamu atau meninggalkan kamu, atau aku mengambil satu arah ke depan yang nggak tahu harus kemana gitu. Intinya dia belum bisa mendapatkan solusi. Tapi karena ini tegak, I think itu akan sebentar lagi kok ya. Dia bisa menemukan jalan atau arah yang ingin dia tempuh ya. Dan karena ini perasaannya terhadap kamu, I think dia akan datang kok ke kamu. Cuman entah sampai kapan ya. Eh karena di tarot itu nggak ada ya waktu yang pasti. Tapi sabar aja menunggu. Kalau misalkan kalian masih mau mengharapkan orang ini, tapi kalian kalau menurut kalian Allah menunggu dia, apalagi mungkin udah berulang kali dia melakukan hal yang sama, dan kamu udah merasa cukup gitu ya untuk terkoneksi lagi dengan dia lagi, ya udah gitu, cari aja yang baru gitu ya. Karena aku lihat di sini energi orang itu beda-beda gitu ya. Ada yang cepat datangnya, ada yang lambat ya. Jadi The Chariot akan ada masanya kok ya. Sebentar lagi dia akan bisa melihat uh, solusi dari situasi kalian ini ya. Tujuan yang mana yang akan dia ambil gitu. Arah mana yang akan dia ambil kayak gitu. Dan aku melihat ya, saat dia menjalin hubungan sama kamu, kalian ini sering banget mengabaikan intuisi-intuisi kalian. Jadi seolah-olah kayak fine-fine aja hubungan ini, tapi tidak. Sebenarnya banyak sekali masalah yang terjadi gitu ya di antara kamu dan dia. Dan kamu tahu lah masalahnya ini apa, karena aku rasa masalah ini nih udah mendasar banget dan mengakar banget, udah nempel banget di hubungan kalian, ya. Ini lebih kuat ke energi perselingkuhan, ya nampaknya dia berselingkuh dari kamu dan dia tidak bercerita gitu ya bahwa dia ada sosok lain ya, ada cinta lain di luar sana. Dia bermain hati di luar sana dan mungkin di sini kamu tahu karena aku lihat intuisi kalian ini sangat kuat. Jadi tanpa dia bicara pun kamu sebenarnya tahu ya karena intuisi kalian selalu terkoneksi dan kamu ya orang yang mendengar video ini atau ya pasanganmu lah ya, pasangan dari orang ini atau ya aku bisa nyebutnya pasangan atau mantan nih. Ya kalian situasikan aja. Sebenarnya kamu tahu ya, intuisi kamu itu selalu kuat dan selalu mengatakan bahwa ada yang nggak beres. Kayaknya dia ini punya pasangan lain di luar sana. Dia bermain hati di luar sana. Dan kamu itu tahu gitu ya. Cuman kamu mengabaikannya. Kamu nggak mau mengambil resiko untuk bertengkar dengan dia, berpisah dengan dia. Apa ya? Intinya kamu nggak mau mengambil resiko akhirnya hubungan ini berakhir dengan dia gitu. Cuma nyatanya makin ke sini tuh kamu makin merasa sesak, kamu makin jarang ada komunikasi, makin diabaikan, makin sulit untuk mendapatkan apa ya kabar dari dia. Jadi kamu makin lelah, makin sesak. Dan di sini aku melihat dianya memang benar-benar selingkuh dan aku lihat di sini dia menyesal banget karena melakukan suatu tindakan yang ini hanya sebuah kesenangan sesaat gitu ya. Jadi dia menghadirkan pihak ketiga di hubungan kalian. Tapi itu bukan karena pure cinta ya, tapi karena kesenangan sesaat. Mungkin ya orang ketiganya itu lebih cantik dari kamu atau lebih kaya dari kamu. Intinya ya bisa lah
cuci mata dia atau jadi ATM berjalan dia, seperti itu ya. Intinya eh dia mengambil suatu tindakan yang hanya untuk memuaskan dia di depan doang, di awal doang, kayak gitu ya. Akhirnya eh kamu mungkin mengambil suatu tindakan atau kamu sudah mulai merasa curiga dan dia juga akhirnya tahu bahwa kamu sudah curiga, akhirnya hubungan kalian ya rusak, ada pertengkaran, ada perpisahan dan di sini dia menyesal karena mengambil suatu tindakan gegabah. Ada orang yang dia jadikan pihak ketiga di hubungan kalian tapi tidak dia cintai, akhirnya merusak ketulusan cintamu kepada dia, kayak gitu ya. Dan ini aku lihat memang mungkin gak cuma sekali dua kali karena aku bilang tadi ini masalah yang mengakar ya. Jadi bisa bisa mungkin entah berapa kali, 3, 4 ya. Entah seberapa banyak wanita atau pria yang pasanganmu ini miliki, kayak gitu. Ya, karena di sini ada Page of Cup. Mungkin kemarin kalian itu udah pernah membahas tentang ya lamaran atau pernikahan ya atau berkomitmen lah intinya. Kalian udah sempat membicarakan itu atau mungkin dia sudah mengiming-imingi kamu untuk melamarmu atau menikahi kamu, semacamnya itu ya, atau berkomitmen dengan kamu. Sempat memberikan itu ke kamu, tapi itu gara-gara nih masalah ini ya, masalah perselingkuhan ya, ketidakjujuran, akhirnya itu terhambat gitu ya. Dan aku lihat di sini juga mungkin dari sisi kamu ataupun dia belum bisa terbuka dengan perasaan, dengan keadaan, situasi kalian, kayak gitu ya. Di sini siapa nih yang nggak bisa terbuka dengan pasangan ya? Kalian situasikan aja ya, bisa ini dia ataupun kamu. eh tapi aku rasa ini sih dia ya, dia belum bisa untuk jujur sama kamu, belum bisa untuk menceritakan segalanya, apapun yang terjadi di kehidupan dia, dia belum bisa untuk terang-terangan ngomong ke kamu, kayak gitu ya. Jadi karena di sini Page of Cup ya, memang ada niatan untuk melamar atau menikah dengan kamu, tapi ya itu tadi dia belum yakin ya, karena dia belum bisa untuk mencurahkan semua apapun yang telah terjadi di kehidupan dia itu ke kamu. Ya, termasuk perselingkuhan ini. Dia nggak berani jujur gitu ya. Nah, karena adanya pihak ketiga, kemudian aku lihat di sini ada Seven of Pentacles, ya, kemudian adanya Page of Cups, ya, banyak yang dia tutup-tutupi dari kamu, belum adanya kejujuran, ya, belum adanya keterbukaan dari dia, jadi hubungan ini tuh benar-benar stuck. Akhirnya kamu merasa kayak apa ya? Kok hubungan ini nih nggak ada kemajuannya, nggak ada perkembangannya ya. Hubungan ini tuh sulit banget ya untuk bisa maju eh, dalam tahap berikutnya, itu kayaknya sulit banget ya. Karena aku lihat di sini komunikasi pun nggak ada, komunikasinya juga jarang kayak gitu ya. Dan aku lihat juga karena Seven of Pentacles, berarti ya mungkin entah kamu ataupun dia atau mungkin kalian berdua memang sama-sama bekerja, jadi sibuk sama kerjaan juga, terus itu dicampur lagi, ditambah lagi dengan perselingkuhan, udah kacau hubungan ya. Benar-benar yang nggak ada perkembangan di dalam hubungan ini, padahal mungkin udah ya itu tadi, udah ngomongin tentang lamaran, tentang pernikahan ya, tentang rencana-rencana ke depan kayak gitu. Tapi ya nggak ada action gitu ya, sehingganya koneksi kalian terputus, benar-benar yang hancur hubungan ini gara-gara pasangannya tidak bisa percaya gitu ya pada eh, satu sama lain gitu. Jadi aku melihat juga ya karena kamu melihat dianya selingkuh, terus juga nggak ada effort ya, kamunya juga kayak udahlah nyerah juga gitu ya. Kamunya nyerah juga untuk
memberikan upaya untuk mempertahankan hubungan ini ya. Karena kamu lihat kayak buat apa mempertahankan orang yang suka selingkuh, orang yang nggak memberikan effort untuk memperjuangkanmu gitu ya. Di sini aku lihat dia juga nggak memperjuangkanmu gitu ya. Ya buktinya dia masih selingkuh. Jadi hubungan ini benar-benar yang apa ya, penuh dengan masalah. Dan memang lebih baik sih ya untuk sejenak tuh ya kalian berpisah aja dulu gitu ya. Dan lebih baik kalian memilih untuk memperhatikan diri kalian sendiri ya. Eh, Sebenarnya apa nih yang kalian mau gitu ya satu sama lain. Evaluasi lah ya, evaluasi apalagi dari dia. Evaluasi lah sebenarnya siapa yang dia mau dan seperti apa maunya hubungan dia itu maunya yang kayak mana gitu. Dan aku melihat di sini kamu udah cukup terlalu sakit banget ya, sakit banget, terluka banget. Jadi kamu juga di sini aku lihat lebih baik ya daripada tersakiti terus lebih baik ya benar sih berpisah kayak gitu ya dan mengevaluasi lagi sebenarnya kamu mau terus-terusan seperti ini menjalin hubungan dengan dia kan enggak kalau misalkan enggak ya cobalah cari yang menurutmu apa yang menjadi prioritas dalam hidupmu kayak gitu ya. Oke, memang kalau jodoh rezeki itu nggak bisa ya kita paksakan tapi paling nggak kita punya prinsip perasaan dia ke kamu hari ini tuh ya kenapa masih ada untuk kamu karena dia melihat kamu itu sosok yang baik hati, kamu itu dermawan, kamu itu berpikiran terbuka, berpikiran luas gitu ya. Kamu itu nggak apa ya, nggak menutup pemikiran. Maksudnya gini, kamu itu wawasannya itu luas gitu ya. Jadi bisa menerima pendapat-pendapat orang dan akan kamu sesuaikan gitu ya. Kamu nggak hanya terpaku pada pemikiran kolot gitu ya. Jadi di sini itulah dia sukanya sama kamu. Kamu orangnya dermawan, kamu orangnya baik ya, kamu orangnya ramah, kamu suka membantu. Nah, itulah yang membuat dia tuh masih tertarik sama kamu, masih sayang sama kamu, masih suka sama kamu. Dan apalagi di sini dia melihatnya kamu itu tulus mencintai dia. Kamu benar-benar yang apa ya? Benar-benar yang sayang banget, cinta banget sama dia gitu. Jadi di sini dia terketuk hatinya dan dia sadar gitu bahwa kamulah orang yang tepat gitu ya, yang ingin dia miliki. Dan eh saran dari Six of Pentacles adalah ya memang kalau kalian sama-sama mau untuk memperjuangkan hubungan ini ya harus ada sama-sama saling take and give ya, take and give satu sama lain. Dan ya kalau udah saling memberi dan menerima, of course hubungan kalian akan semakin kuat gitu. Cuman kan kemarin mungkin cuma kamu doang yang memberi, ya dianya tidak pernah memberi dan tidak pernah juga mau menerima kayak gitu. Makanya hubungan kalian hancur. Jadi Six of Pentacles sarannya adalah cobalah kalau kalian masih mau menjalin hubungan lagi, sama-sama harus ada take and give satu sama lain. Bukan hanya seorang aja yang take and give, tapi berdua ya mau sama-sama take and give ya. Bahkan di sini aku lihat kalau misalkan kamu udah nggak mau lagi sama dia, dari kebesaran hatimu ya, bukan si dia ya, tapi kebesaran hatimu orang yang nonton video ini, orang yang terluka gara-gara orang ini ya. eh dari kebesaran hatimu yang suka memberi, yang suka menolong, dari sinilah orang-orang yang orang-orang baru ya, orang-orang baru yang akan suka juga sama kamu. Jadi ada kemungkinan kalau kamu tetap pada prinsipmu yang selalu memberi, menolong, ya baik hati, dermawan, ikhlas, ya tulus kayak gitu. Disinilah orang-orang baik akan tertarik sama kamu, akan datang ke kamu, ya bahkan ya mungkin untuk
Paling nggak sebagai teman dulu deh gitu ya, sebagai teman dulu, oke, mereka akan datang. Karena ya nggak semudah itu kan, ya orang itu langsung ucuk 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 suka gitu, jalin hubungan kan nggak gitu juga. Mungkin ya dia akan melihat kamu mulai tertarik, oke kita jadi teman. Mungkin dari teman nanti mungkin bisa jadi pacar seperti itu ya. Intinya seperti itu, karena di sini dia melihat bahwa kamu itu orang yang dermawan, kamu itu orang yang baik, kamu itu orang berpikiran luas seperti itu ya, punya wawasan yang luas. Nah, aku lihat di sini orang ini tuh memang terlalu pede dengan diri dia sendiri. Ya mungkin karena ini dia ini banyak disukai oleh lawan jenis ya. Banyak pilihan di luar sana, banyak orang-orang yang tertarik sama dia, lawan jenis yang tertarik sama dia. Makanya di sini dia terlalu pede ya. Oke, pede atau percaya diri itu silahkan aja, boleh-boleh aja. Tapi harusnya dia berpikir sebelum bertindak atau ya berpikir sebelum berbicara. Karena aku lihat di sini kamu itu sering tersakiti oleh dia karena dia itu bertindak tanpa memikirkan konsekuensi ke depannya terhadap kamu ya. Kemarin dia selingkuh itu ya nggak mikir gimana gimana ke kamu, dia cuma mikirin tentang dia merasa bahagia, dia merasa nyaman, ya oke lanjut aja dengan yang lain. Jadi sama kamu pun iya, sama yang lainnya pun iya. Kalau kamu nggak nerima, ya udah aku lepas kamu kayak gitu ya. Dia nggak memikirkan resiko ke depannya. Jadi di sini dia nggak bisa membedakan antara percaya diri dan keegoisan dia gitu ya. Dari tindakan dia yang gegabah, yang tanpa pikir panjang, tanpa melihat konsekuensinya ke depan, inilah yang membuat hubungan kalian hancur. Ya membuat kamu ngerasa lelah, ngebuat kamu merasa kesal, jengkel kayak gitu ya sama dia. Ya karena tindakan dia yang eh, apa ya, menyalahi aturan, kemudian berapi-api gitu ya, tanpa memikirkan yang lain. Like ya kayak api kalau misalnya eh, membakar savana tuh ya, kan pilihannya banyak tuh ya. Rumput-rumput savana itu kan banyak. Ketika api disulut, memang sekecil apapun api itu ya. Kalau pilihannya banyak kan dia tidak akan memilih-milih ya. Nggak mungkin apinya disulut sini dia bakalan mencelat ke sini kan enggak. Tapi dia akan menyebar kemana-mana ya. Ya kan seperti itu. Nah dia seperti itu. Seperti api ya. Jadi dia eh, bertindak itu seperti api yang suka kemana-mana tanpa memikirkan orang terdekat dia, orang sekeliling dia. Dia menghancurkan segalanya. Egois banget orangnya memang di sini. Ya, oke. Jadi seperti itu ya. Kalau untuk hari ini, ya dia pengen pengen balikan lagi sama kamu, pengen memberikan effort sama kamu, pengen memberikan new love lagi ke kamu, cinta baru lagi ke kamu. Cuman dia masih bingung, belum bisa menentukan arah tujuannya mau kemana gitu ya. Dia masih belum yakin nih gitu ya. Benar nggak sih pilihan dia gitu. Apalagi situasi dia belum apa ya, belum mendukung, kemudian masih banyak pilihan di sekitar dia kayak gitu ya. Kalau dibilang cinta, of course dia cinta karena di situ dia pengen memberikan kamu cinta baru ya. Dan dia melihat situasinya juga sekarang unquiet love, apa namanya, kayaknya kamu udah pergi, benar-benar pergi meninggalkan dia, kamu udah bisa move on dari dia. Makin bimbang lagi dia, makin hancur lagi dia ya. Finding out the truth crush me ya. Dia makin hancur lagi ketika dia tahu kebenarannya, kamu udah bisa move on dari dia. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate dengan kalian ya. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Cancer, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan tarotku ini, asalkan ceritanya ya cerita dan keadaannya ya sama dengan apa yang aku bacakan. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.